Oke, sekarang saya colokkan. Indikatornya menyala dan ini juga pengisian. Indikator menyala dan mengisi. Oke? Kembali lagi di channel Sen Kreatif. Kali ini teman-teman, kita akan merangkai sebuah baterai yang tidak terpakai ini menjadi power bank. Nah, untuk merangkainya, yang perlu kita siapkan teman-teman, peralatannya cukup sederhana teman-teman ya. Hanya membutuhkan baterai, kemudian modul power bank, ini modulnya teman-teman, dan kabel secukupnya. Oke? Nah, kita akan terangkan teman-teman ya sedikit, apa itu modul dan power bank ini. Oke, modul ini teman-teman kapasitasnya 5 volt 1 ampere, di mana modul ini dapat mengisi dan dapat mencajar. Maksudnya bagian slot yang besar ini nanti mencajar ke HP lainnya, sementara di baliknya teman-teman yang kecil ini, slot yang kecil sebagai pengisian baterai ini atau sebagai pengisian power bank ini. Kemudian coba kita perhatikan, ini 3M teman-teman ya, udah sempat nempel nggak apa-apa, ini 3M. Nah, kita menggunakan 4 baterai HP. Setiap satu baterai ini kapasitasnya 3,7 volt DC. Oke, menjadi 3,7 dikali 4. Oke teman-teman, jadi ini cukup besar teman-teman ya, untuk mencajar sebuah HP. Nah, bagaimana cara merangkainya? Coba perhatikan teman-teman, video sebelumnya sudah kita jelaskan cara merangkai sistem seri atau paralel. Nah, kita akan jelaskan sedikit teman-teman, mana tahu ada teman-teman yang sudah lupa. Oke. Nah, di sini sudah ada, saya gambarkan sedikit. Coba kita perhatikan. Nah, ini sistem rangkaian seri teman-teman ya. Ini rangkaian seri. Kita ibaratkan kita memiliki 3 baterai. Oke. Nah, setiap baterai ini nanti kita hubungkan bagian negatif ini, kita hubungkan ke positifnya. Kemudian dari positif baterai ini kita hubungkan ke negatif baterai kedua. Kemudian dari positif baterai kedua ini kita hubungkan ke negatif baterai 3. Jadi sistemnya negatif ketemu positif, kemudian ketemu negatif, ketemu positif, ketemu negatif, ketemu positif. Kemudian kabel positif ini nanti kita hubungkan ke kabel negatifnya. Oke. Nah, setelah kita hubungkan kabel positif ke kabel negatif, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapasitas tegangannya ini bertambah. Kita ibaratkan satu baterai ini kapasitasnya 4 volt dengan arus tegangannya 1 ampere hours. Oke, kita samakan teman-teman ya. Setiap baterainya kapasitasnya 4 volt 1 ampere hours, ini juga sama 4 volt 1 ampere hours, kemudian juga ini sama. Nah, apabila kita hubungkan sistem seri, yang terjadi adalah kapasitas tegangannya menjadi 12 volt. Kenapa 12 volt? Karena rangkaian seri yang bertambah adalah kapasitas tegangannya. Maka kita kali 3, 1, 2, 3, maka menjadi 12 volt. Tetapi kapasitas arusnya tetap 1 ampere hours. Oke, dapat dimengerti teman-teman ya. Jika teman-teman mau merangkai seri, yang bertambah adalah kapasitas tegangannya, tetapi tegangan arusnya tetap 1 ampere hours. Nah, apa bedanya dengan rangkaian paralel? Oke, biar teman-teman jadi bisa teman-temannya membandingkan. Nah, coba perhatikan rangkaian paralel. Apabila menggunakan rangkaian paralel, kita ibaratkan baterai ini ada 3, oke. Setiap baterainya isinya atau kapasitasnya 4 volt dengan arus 1 ampere hours. Sama teman-teman ya. Rangkaian paralel ini yang membedakan dengan seri, kutub positif dihubungkan ke positif. Oke. Jadi ini teman-teman kan negatifnya. Ini positifnya, lalu baterai kedua negatifnya, positifnya, baterai ketiga negatifnya, positifnya. Kalau di paralel, positif ketemu positif. Oke, jadi ini kita jumper teman-teman ya, atau kita satukan kabelnya. Oke,
Lalu negatifnya juga sama, disatukan kabelnya. Lalu kabel positif ini kita hubungkan dengan kabel negatif ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapasitas tegangannya tetap 4 volt, tidak bertambah teman-teman. Namun kapasitas arusnya menjadi 3 ampere hours. Jadi setiap baterai ini kan arusnya 1 ampere teman-teman, 1 ampere hours, 1 ampere hours, 1 ampere hours. Ini yang bertambah teman-teman jika paralel. Nah, oke. Yang bertambah tegangan arusnya, sementara kapasitasnya tetap. Sebaliknya, kalau seri tadi kapasitas yang bertambah, yang ini bertambah teman-teman. Nah, oke. Namun tegangan arusnya tetap. Oke teman-teman. Nah sekarang coba kita perhatikan rangkaian kita ini sistemnya kira-kira sistem apa teman-teman. Oke, saya lebarkan teman-teman ya. Saya lebarkan. Oke. Rangkaian seri, rangkaian paralel. Kira-kira rangkaian kita ini rangkaian apa teman-teman? Nah seperti ini. Rangkaian paralel teman-teman ya. Kenapa paralel? Coba perhatikan. Kabel warna hitam ini negatifnya negatif, negatif, negatif. Sementara kabel warna merah ini teman-teman, ini positifnya. Maka paralel itu positif dengan positif dihubungkan semua, lalu negatif dengan negatif juga dihubungkan seluruhnya. Seperti ini. Negatifnya kita satukan. Oke, warna hitam ini, kemudian positifnya kita satukan. Lalu sisanya ini teman-teman nanti kita hubungkan ke modul power bank ini. Nah, apa yang terjadi jika kita sistem paralel? Yang terjadi adalah kapasitas tegangannya tetap teman-teman ya, 4 volt tidak bertambah, namun kapasitas arusnya menjadi 3 ampere hours jika 3 baterai. Oke, jadi punya kelebihan masing-masing teman-teman. Nah, sekarang kita rangkai, karena terlalu lama teman-teman teorinya, kita langsung rangkai teman-teman ya. Coba perhatikan, kalau ini teman-teman mungkin udah paham lah, negatif disatukan, positif disatukan, lalu nanti kabel ini sisanya kita hubungkan ke negatifnya. Coba perhatikan modul ini teman-teman. Nah, negatif modul ini yang ada tulisannya B minus atau B tanda kurang teman-teman ya, ini adalah negatifnya. Kemudian B plus atau B tambah ini adalah positifnya. Kita tinggal menghubungkan saja teman-teman. Oke, kita hubungkan. Coba kita perhatikan teman-teman. Negatif. Oke, kita pakai ini teman-teman biar lebih enak. Nah, kita pakai teman-teman ya. Oke, kita jepit. Oke, coba diperhatikan teman-teman. Ini negatifnya, berarti negatifnya kabel warna hitam ini. Oke, kita hubungkan. Nah, ini oke, negatifnya selesai. Sekarang positifnya. Oke, positifnya teman-teman. Kita hubungkan positifnya. Oke. Kata teman, selesai teman-teman, cuma begini aja. Oke. Nah, sekarang kita uji teman-teman, berapakah kapasitas tegangan power bank kita ini. Oke, kita pakai multitester atau voltmeter. Nah, yang ini teman-teman. Oke, kita putar. Kita arahkan ke volt DC. Ingat teman-teman, baterai ini harusnya sudah DC teman-teman ya, bukan AC. Maka kita arahkan ke DC. Oke. Coba kita perhatikan. Negatifnya tadi kabel warna hitam, kita arahkan ke warna hitam. Kemudian positifnya warna merah. Nah, tegangannya 3,84. Oke.
Nah, seperti saya bilang tadi teman-teman, baterai ini teman-teman kapasitasnya, satu baterainya, coba perhatikan, satu baterainya teman-teman 3,7 volt DC. Perhatikan yang ini 3,7 volt DC. Nah, sementara kita paralel ada 4, tetapi kapasitasnya tetap teman-teman antara 3,7 volt DC. Kita cek lagi. Nah, jadi teman-teman, saya kira dapat dipahami teman-teman ya. Hanya tegangan arusnya bertambah teman-teman menjadi 4 ampere karena 4. 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Dikali 4 menjadi 4 ampere. Apa kelebihannya? Cara mentransfer arus ini atau mencharger lebih cepat teman-teman. Begitu juga dengan mengecas baterai ini. Oke? Nah, sekarang kita coba teman-teman ya. Apakah mengisi di HP ini? Oke, kita hubungkan teman-teman. Ini kita colokkan ke sini. Tujuannya mecas HP ini teman-teman. Oke. Kita colokkan. Ini harus berlampu teman-teman ya. Ada indikatornya. Nah, dapat diperhatikan teman-teman. Baterainya. Coba di zoom. Oke, kelihatan teman-teman ya. Gambar halilintar di baterainya ini. Kita cabut lagi. Oke, hilang teman-teman ya. Indikatornya mati. Oke, sekarang saya colokkan. Indikatornya menyala dan ini juga pengisian. Indikator menyala dan mengisi. Oke. Nah, dalam pengisian ini teman-teman lebih cepat teman-teman apabila di paralel. Karena apa? Arusnya bertambah. Nah, sekarang bagaimana jika powerbank ini baterainya lemah? Nah, coba perhatikan teman-teman. Jika lemah teman-teman, nah, kita arahkan ke bagian bawah ini. Jadi ada dua teman-teman ya. Satu untuk mencharger, satu untuk ngecas. Ini kita arahkan ke sini. Lalu kita charger ke 12 volt. Oke, kita colokkan ke arus 220 volt. Ini PLN teman-teman ya. Oke, jangan lupa ini kita memakai adaptor 5 volt. Oke, kita colokkan. Nah, coba perhatikan teman-teman. Indikatornya tetap teman-teman ya, hidup. Oke, kedap-kedip dia. Apabila indikator seperti ini berarti dalam proses pengecasan baterai ini. Oke, kita cabut lagi teman-teman ya. Dia akan mati. Lalu kita charger kembali. Nah, indikatornya akan menyala. Nah, sekian dulu teman-teman video kita kali ini. Mudah-mudahan video kita ini dapat bermanfaat teman-teman ya. Dan dapat menambah wawasan kita semua. Apabila teman-teman video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai berjumpa lagi.